Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Kali ini saya akan membahas tentang 5 batu akik pemanggil khodam sakti, penarik rejeki hingga penjaga nyawa. Di jagat yang tak kasat mata, terdapat makhluk-makhluk yang hidup di antara bisikan angin dan cahaya bulan. Mereka tak semua jahat, tak semua pula ingin bersahabat. Namun ada yang memilih untuk mendampingi manusia, menjadi penjaga, penuntun, bahkan pembawa rejeki. Bukan manusia yang memilih mereka, melainkan mereka yang akan memilih pemiliknya. Dan seringkali, pilihan itu jatuh pada seseorang yang memegang batu dengan getaran tertentu, batu yang memanggil jiwa mereka dari dimensi lain. Namun ingatlah, memanggil khodam bukan sekadar soal kepemilikan, tetapi soal kepercayaan, kesetiaan, dan menjaga batas antara dunia kita dan dunia mereka. Karena sekali batas itu dilanggar, mereka akan pergi dan meninggalkan kehampaan yang tak terisi oleh apapun di bumi ini. Batu pertama, batu Sulaiman Madu. Berwarna kuning keemasan seperti tetesan madu, batu ini dipercaya memiliki daya tarik kuat bagi khodam berenergi terang. Dalam tradisi spiritual, warna emas melambangkan kemakmuran dan perlindungan. Banyak yang meyakini, pemilik Sulaiman Madu akan lebih mudah didampingi khodam yang membawa rezeki, kewibawaan, dan keselamatan. Khodam yang bersemayam kebanyakan adalah sosok wali berjubah putih atau prajurit bercahaya keemasan. Tugasnya adalah menuntun pemiliknya menuju jalan yang mendatangkan keberuntungan dan menjauhkannya dari bahaya yang tak terlihat. Energinya lembut, namun tegas dalam melindungi. Mitos yang beredar. Di beberapa daerah Jawa, ada kisah tentang pedagang yang usahanya selalu ramai. Ia mengaku setiap kali berangkat ke pasar, batu Sulaiman Madu yang dibawanya terasa hangat. Menurutnya, itu tanda khodam sedang bekerja membukakan pintu rezeki. Pengaruh dalam budaya Jawa. Dalam pandangan budaya Jawa, warna kuning keemasan sering dihubungkan dengan wahyu kekuasaan dan panser rezeki. Batu Sulaiman Madu dianggap sebagai simbol padhang jagat, terang yang membawa kejernihan pikiran dan ketenangan hati. Pepatah Jawa rejeki ora kemrusu, nanging mesti tekan sering dikaitkan dengan batu ini, karena diyakini mampu mengalirkan keberuntungan dengan cara yang alami dan tidak dipaksakan. Pantangan: jangan digunakan untuk tujuan menipu atau merugikan orang lain, karena khodamnya akan pergi. Hindari memperjualbelikan batu ini sembarangan. Dalam tradisi, pemindahan harus disertai doa atau restu. Jangan disimpan bersama benda-benda berenergi negatif, karena dapat menurunkan getaran positifnya. Batu kedua, batu giok hijau. Batu dengan warna hijau teduh ini bukan hanya indah, tapi dipercaya sebagai pemanggil khodam berenergi bumi yang kuat. Dalam tradisi mistis, warna hijau melambangkan kesuburan, ketentraman, dan kemakmuran. Giok hijau kerap digunakan sebagai penjaga harta, baik secara nyata maupun gaib. Khodam yang bersemayam. Khodam yang kerap hadir adalah naga hijau atau makhluk bersisik yang menjaga kekayaan alam. Sifatnya protektif dan setia, terutama pada pemilik yang hidup jujur dan menghargai rezekinya. Dikisahkan, khodam ini mampu mengunci harta dari pencurian gaib atau niat jahat orang lain. Mitos yang beredar. Di pedalaman Kalimantan, ada cerita tentang seorang penambang emas yang selamat dari perampokan berkat giok hijau. Perampok mengaku tersesat dan tidak bisa menemukan rumah si penambang meski sudah berada di jalan yang benar. Masyarakat percaya itu kerja khodam sang batu. Pengaruh dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, warna hijau sering diasosiasikan dengan keblat lor yang melambangkan ketenangan dan penjagaan. Giok hijau dianggap simbol keseimbangan hidup, menjaga apa yang sudah dimiliki agar tidak hilang. Pepatah, ngono yang ngono, ning ojo mono, sering dijadikan pengingat bahwa kekayaan harus dijaga dengan kebijaksanaan, bukan keserakahan. Pantangan: tidak boleh digunakan untuk menimbun harta demi kesombongan, karena dipercaya khodam akan meninggalkan pemiliknya. Hindari membawanya ke tempat kotor atau dipakai saat melakukan perbuatan maksiat.
Jangan memamerkan batu ini secara berlebihan, sebab diyakini akan mengundang niat jahat manusia. Batu ketiga, batu kecubung es. Batu ini memiliki warna putih bening seperti kristal beku, memberi kesan dingin dan menenangkan. Dalam kepercayaan spiritual, kecubung es dipercaya mampu memanggil khodam berenergi sejuk yang bertugas meredam emosi, menjaga keharmonisan, dan melindungi pemiliknya dari energi panas yang memicu pertengkaran atau kebencian. Khodam yang bersemayam biasanya berwujud putri berbusana putih atau sosok penunggu air yang anggun. Energinya lembut, namun kuat dalam meredam aura negatif yang datang dari amarah manusia maupun gangguan makhluk halus. Khodam ini lebih memilih menghindarkan konflik daripada melawannya secara langsung. Mitos yang beredar. Di tanah Sunda, ada kisah tentang seorang kepala desa yang membawa kecubung es setiap kali menghadiri musyawarah yang panas. Anehnya, setiap pertemuan berjalan lancar tanpa ada keributan, meski sebelumnya selalu diwarnai pertengkaran. Warga percaya batu itu membawa angin dingin yang menenangkan semua hati. Pengaruh dalam budaya Jawa. Dalam falsafah Jawa, kesejukan hati dianggap kunci keselamatan hidup. Kecubung es melambangkan adem ayem, kehidupan yang damai dan tenteram. Pepatah, becik, ketitik, ala ketara menjadi pengingat bahwa kedamaian yang tulus akan mengungkap niat sejati manusia di sekeliling kita. Pantangan. Tidak boleh digunakan untuk memanipulasi emosi orang demi keuntungan pribadi. Hindari membawanya ke tempat yang menjadi pusat energi panas, seperti arena adu fisik atau ritual pemanggilan makhluk berenergi keras. Jangan dipadukan dengan batu berenergi terlalu panas seperti solar Aceh, karena bisa saling melemahkan getaran. Batu keempat, batu Sungai Dareh Pucuk Pisang. Batu ini berasal dari Sumatera Barat, namun juga mendapat tempat terhormat di kalangan kolektor dan spiritualis Jawa. Coraknya hijau kekuningan menyerupai pucuk daun pisang muda, memberi kesan hidup dan segar. Dalam tradisi mistik, Sungai Dareh Pucuk Pisang diyakini memanggil khodam prajurit penjaga berperisai, yang setia mengawal pemiliknya dari serangan fisik maupun gaib. Khodam yang bersemayam biasanya berwujud prajurit berbaju besi, membawa tombak atau pedang. Tugasnya bukan hanya melawan serangan, tetapi juga membentuk perisai energi di sekitar tubuh pemilik, sehingga terhindar dari santet, teluh, atau serangan psikis lainnya. Mitos yang beredar. Di sebuah desa di pesisir Jawa Tengah, ada kisah seorang nelayan yang selalu selamat meski kapalnya diterjang badai. Konon ia membawa batu Sungai Dareh Pucuk Pisang yang diwariskan dari kakeknya, yang dulu adalah pejuang. Warga percaya, khodam prajurit di batu itu yang menuntunnya ke jalur aman. Pengaruh dalam budaya Jawa. Orang Jawa menghargai sikap tanggap ing sasmita, PK terhadap tanda bahaya. Batu ini dianggap sebagai simbol kesiapsiagaan dan keberanian. Pepatah, sapa sing waspada, slamet sajroning beboyo kerap dikaitkan dengan sifat khodam penjaga di dalamnya. Pantangan. Jangan digunakan untuk memancing perkelahian, karena khodam penjaga akan merasa kecewa dan bisa meninggalkan batu. Tidak disarankan dipakai saat melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib untuk tujuan hiburan. Hindari menyimpan batu di tempat kotor atau di bawah bantal, karena dipercaya mengganggu aura khodamnya. Batu kelima, batu pancawarna Garut. Batu ini berasal dari tanah Garut, Jawa Barat, terkenal dengan kombinasi warnanya yang indah, merah, hijau, kuning, putih, dan hitam. Dalam pandangan spiritualis Jawa, 5 warna ini melambangkan keseimbangan 5 unsur kehidupan: tanah, air, api, udara, dan ether. Batu pancawarna Garut diyakini memanggil khodam guru sepuh berwajah teduh, yang bukan hanya memberi perlindungan, tapi juga petunjuk batin, khodam yang bersemayam. Berwujud sosok tua berjubah putih, membawa tongkat kayu SM, ia jarang menampakkan diri secara visual, tetapi memberi tanda melalui mimpi atau bisikan hati. Khodam ini terkenal bijak, dan lebih suka mengarahkan pemiliknya untuk mengambil keputusan yang tepat di saat genting. Mitos yang beredar. Ada cerita dari daerah Banyumas tentang seorang pedagang yang hampir bangkrut. Namun semalam ia bermimpi didatangi seorang kakek berjubah putih yang menunjukkan jalur perdagangan baru. Setelah diikuti, usahanya kembali sukses.
Pedagang itu mengaku selalu membawa batu pancawarna Garut peninggalan kakeknya. Pengaruh dalam budaya Jawa. Di Jawa, batu ini sering dikaitkan dengan falsafah memayu hayuning bawana, menjaga dan memperindah dunia. Orang yang memakai pancawarna diyakini akan lebih mudah menemukan jalan damai dan solusi, bahkan di tengah masalah besar. Warna-warnanya dianggap mengundang harmoni antar unsur kehidupan. Pantangan: tidak boleh digunakan untuk tujuan licik atau menipu orang, karena kodamnya akan menarik diri. Jangan dibawa ke tempat yang penuh pertumpahan darah atau permusuhan. Tidak disarankan digunakan bersamaan dengan batu yang kodamnya bertolak belakang sifatnya, karena bisa mengganggu keseimbangan energi. Di antara kilau yang terpancar dari batu-batu itu, tersimpan rahasia yang tak dapat dibaca mata, hanya hati yang bening mampu merasakannya. Setiap batu adalah jendela menuju alam yang tak kasat mata. Setiap warna dan guratnya adalah doa yang terpatri sejak zaman para leluhur. Kita hanyalah titipan waktu, penjaga sementara warisan gaib yang mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan sejati bukanlah milik tangan, melainkan milik jiwa yang selaras dengan semesta. Semoga kita senantiasa menjadi penjaga yang arif, bukan penguasa yang serakah. Sebab, dalam setiap batu, terkandung pesan abadi. Hormati alam, hormati leluhur, dan hormati kehidupan. Sobat Nawikrama TV, penting untuk diingat bahwa kepercayaan terhadap kekuatan spiritual batu akik adalah bagian dari kekayaan budaya dan tradisi kita. Namun, bijaklah dalam menyikapi hal ini. Alangkah baiknya jika kita senantiasa mengedepankan akal sehat dan logika dalam setiap tindakan. Jangan sampai kepercayaan ini menjauhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Mari kita jadikan warisan leluhur ini sebagai inspirasi untuk selalu berbuat baik, menjaga keseimbangan hidup, dan menghormati alam semesta. Dengan demikian, kita tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga meningkatkan kualitas diri sebagai manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia.